2020 penuh dengan kejutan. Sayangnya, kejutan itu banyak yang tidak menyenangkan. Beberapa dari kita banyak kegiatan yang harus ditunda dan dibatalkan, bahkan tidak tahu sampai kapan. Segala aspek kehidupan terganggu, tak terkecuali dunia pendidikan. Dampaknya, pembelajaran yang seharusnya di kampus sekarang dirumahkan. Dasar virus menyebalkan. Sekitar 5 bulan yang lalu, saya ditelepon oleh pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Saya ditawarkan untuk mengikuti kegiatan program Permata Sakti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 4 rekan saya di jurusan yang sama. Ada Revi dan Nabil dari Jawa Barat, Niputu dari Bali, Elsa dan saya sendiri dari Jakarta. Program Permata Sakti ini merupakan program pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara dengan sistem alih kredit dengan teknologi informasi antar universitas di Indonesia melalui kerjasama antar perguruan tinggi. Di tahun 2019, program Permata Sakti dilaksanakan dengan menerapkan sistem blended learning. Namun, dengan kondisi pandemi COVID-19, program ini tidak dilakukan secara sit-in di perguruan tinggi penerima, tapi dengan menggunakan sistem daring secara penuh. Setelah berbagai pertimbangan, kami pun akhirnya mengikuti program Permata Sakti ini dengan Universitas Mitra UPN Veteran Jakarta, yaitu Universitas Nusa Cendana. Dalam program ini, nantinya diberikan beberapa kewajiban yang harus dilakukan, salah satunya video lintas budaya. Saya Ihram, dan inilah video lintas budaya suku Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Untuk orang Jakarta dan sekitarnya, mendengar kata Manggarai tentu tidak asing lagi. Tunggu dulu kawan, tapi bukan Manggarai itu yang akan kita bahas. Tapi Manggarai yang saya maksud adalah salah satu suku di Nusa Tenggara Timur. Di masa pandemi COVID-19 ini, cukup menyulitkan saya untuk mendapatkan informasi, dan sayangnya saya tidak bisa langsung ke tempatnya. Tapi beruntungnya, saya terus berkoordinasi dengan Kak Indra Raju, Kak Francisca Jehani, dan Kak Yasinta, beberapa sahabat saya dari Undana di kelas program Permata Sakti ini. Secara geografis, Manggarai terletak di Flores bagian barat. Bagian utaranya berbatasan dengan Laut Flores, bagian selatan dengan Laut Sau, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Ngada, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Bima. Saat ini, wilayah Manggarai terbagi dalam 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai dengan ibu kota Ruteng, Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo, Manggarai Timur dengan ibu kota Borong. Budaya upacara adat Penti. Penti adalah sebuah ritual adat yang memiliki makna yang luhur sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur atas hasil panen, dan juga sebagai medium rekonsiliasi atau perdamaian antar warga kampung. Penti biasanya dimulai dari ritus yang diadakan di luar rumah seperti area lingko, Waetiko, Boa, dan juga Compang hingga Mbagaru Gendang atau yang disebut dengan rumah adat. Setiap ajang perayaan ritual adat Penti, seluruh warga yang menetap di kampung maupun mereka yang berdomisili di luar daerah berkumpul bersama-sama untuk merayakannya. Acara Penti tadi dimeriahkan dengan tarian caci. Tarian caci merupakan tarian perang sepasang penari laki-laki yang saling mencambuk dan juga menangkis menggunakan dengan larik, roda, dan koret yang berbentuk setelah lingkaran menyerupai bulan sabit. Tarian ini mengungkapkan sebuah kegembiraan dari orang Manggarai terhadap ritual adat seperti perkawinan, syukuran, peresmian rumah adat, dan tarian caci selalu ditampilkan dalam hari ulang tahun Republik Indonesia. Yang membuat unik adalah ada nilai persatuan dan juga persaudaraan. Jika satu kampung menggelar tarian caci dengan acara tertentu, maka warga kampung itu mengundang kampung sebelah untuk meramaikan syukurannya.
Tidak ada permusuhan dalam tarian ini, baik dalam area pertandingan, mengalami luka di tubuhnya akibat larik, dan juga pembalasan di luarnya. Semua itu diselesaikan di arena pertandingan. Wairebo. Ya, Wairebo adalah sebuah kampung adat tradisional yang terletak di dataran tinggi Manggarai. Yang membuat saya kagum, Wairebo ini terjaga keasliannya dan tertata rapi hingga saat ini sejak leluhur pendiri kampung memutuskan untuk menetapi daerah ini sebagai tempat tinggal mereka. Desa adat Wairebo terdiri dari 7 rumah adat yang berbentuk kerucut. Tampak begitu indah, harmonis dengan alam sekitar yang berupa kebun dan hutan pegunungan. Dengan satu rumah gendang sebagai rumah ketua desa adat. Dan yang satu ini juga nggak kalah menarik. Ya, Labuan Bajo. Labuan Bajo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat sudah dikenal masyarakat seiring dengan ditemukannya habitat komodo yang berada di Taman Nasional Komodo daerah Labuan Bajo. Labuan Bajo memiliki wisata bahari yang menjadi kekuatan utama mereka dalam bidang atraksi wisata. Kondisi geografis menjadi daya tarik pariwisata di Labuan Bajo yang sebagian besar ada pada gugus pulau-pulau kecil yang menjadi sangat unik. Labuan Bajo merupakan kawasan kars yang hanya dipenuhi dengan padang savana serta beberapa pepohonan khas Nusa Tenggara Timur yaitu pohon lontar. Rasanya ingin cepat ke sana. Kita tentu setuju, Indonesia mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa banyaknya. Sebagai generasi muda, diharapkan memiliki kesadaran mulai dari kekayaan budaya kita, keindahan alam kita, dan diharapkan memiliki sikap moral serta etika yang dijunjung tinggi, kebersamaan, kegotong royongan, penguatan empati kemanusiaan, harmoni, dan toleran dalam keragaman. Juga serta menjunjung tinggi keberagaman dan juga keberlangsungan alam tempat tinggal mereka. Harapan saya, dengan bertambahnya pengetahuan anak-anak bangsa akan budaya daerah, semakin dikembangkanlah sikap menghargai kekayaan budaya nasional. Saya Ihram pamit. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam program ini. Maaf bila ada kekurangan. Dan untuk teman-temanku di Undana, salam serta doa yang terbaik untuk kalian semua dari kami. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Bye.